Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozna dengan NPM A1A0202121 dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama Islam lain. Jawabannya yaitu dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Sedangkan menurut agama selain Islam, Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asal suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Soal yang kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Jawabannya yaitu manusia di alam semesta memiliki kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah. Hamba Allah berarti orang yang senantiasa tunduk, patuh, taat terhadap semua yang diberikan Allah atas dirinya. Setiap manusia mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan terdapat kekuatan besar di atas segala-galanya. Soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Jawabannya yaitu setidaknya ada 5 ciri-ciri khusus orang bertakwa. Yang pertama, dermawan, sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan, dan suka sholat malam. Ciri yang pertama bagi orang bertakwa adalah dermawan, yaitu mereka suka berinfak baik dan keadaan apapun maupun susah. Soal yang keempat, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimana pandangan saudara tenaga ISIS? Dan menurut saudara, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Mengenai dukungan untuk ISIS di Indonesia, saya sangat tidak setuju dan keberatan jika ISIS dibiarkan masuk ke Indonesia. Maka mereka akan menggeroti karakter Islam. Kami, umat Islam, sangat menolak jika ISIS masuk ke Indonesia. Saya rasa kita sudah terlalu melebar dalam menanggapi ISIS. Bahkan tanggapan itu sudah menyeleneh dan kurang objektif sehingga berakibat timbulnya rasa takut yang berlebih-lebihan. Sudah seharusnya kita mendukung orang lain untuk menjalankan sebuah pemerintahan Islam. Jika pemerintahan berlandaskan Islam, bukan berarti di Indonesia tersebut tidak boleh ada agama lain. Yang kelima, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalankan hidup saudara. Sifat Nabi terdapat 4. Yang pertama yaitu sidik, yaitu jujur. Adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal, tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul dapat dipercaya baik perkataan maupun perilakunya. Amanah juga berarti bahwa Nabi dan Rasul memegang tanggung jawab terhadap semua tugas, melaksanakan perintah dan menepati janji. Yang ketiga itu tabligh. Tabligh yaitu artinya menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan wahyu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan pesan kepada setiap umatnya. Yang terakhir yaitu fatanah, yang artinya cerdas.
Fatana berarti cerdas. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Nabi dan Rasul cerdas dalam berdakwah hingga berperang. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.